Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafa. Walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun hadirat usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita yang luar biasa sekali, yang kadang kita semua kadang lupa mensyukurinya, kadang lalai, sehingga harus diingatkan dulu. Yang ternyata memang nikmat Allah itu luar biasa besarnya. Orang itu kadang kalau punya keinginan, punya hajat, sehingga dengan hajat dan keinginan yang besar tadi, apa yang sudah dia dapatkan, apa yang sudah dia terima dari Allah, kadang lupa bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepadanya lebih besar daripada apa keinginannya. Kebanyakan manusia seperti itu. Maka benar kata Rasulullah ketika bersabda bahwasanya lihatlah ke bawah dalam hal urusan dunia, lihat ke bawah, dan lihatlah ke atas dalam hal urusan akhirat. Di dalam urusan dunia yang kita miliki, yang kita punyai, lihat ke bawah. Dengan melihat ke bawah, maka insya Allah dipastikan akan muncul rasa bersyukur yang luar biasa. Dan ketika melihat urusan akhirat, kita dianjurkan untuk melihat ke atas. Orang yang lebih rajin ibadahnya daripada kita yang harus kita lihat itu. Oh, bapak itu udah sepuh tapi luar biasa. Semangatnya ke masjidnya, jamaahnya, silaturahminya luar biasa, sedekahnya luar biasa, sehingga membuat kita termotivasi untuk bagaimana supaya ikut juga dalam hal urusan akhirat, sehingga terus dalam urusan dunia dianjurkan ke bawah tadi supaya tidak lupa bersyukur. Silahkan, dibolehkan untuk mempunyai keinginan atas dunia, tapi jangan sampai melalaikan bersyukur. Ya Allah, saya belum punya ini. Ketika melihat orang ada yang punya lebih dari kita, ya kita mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah berikan yang lebih baik dari itu untuk saya. Itu namanya ghibthah. Tapi jangan sampai muncul rasa hasud. Rasa iri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Sehingga dengan melihat ke bawah, alhamdulillah bisa bersyukur. Maka itu utamanya adalah menjadi hamba yang bersyukur
Sebagaimana firman Allah, wa qalilun min ibadiyah syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sehingga iblis pun ketika diusir oleh Allah dari surga, dia mohon kepada Allah untuk ditangguhkan sampai datangnya kiamat, yang tujuannya adalah untuk memalingkan anak cucu Adam dari Allah. Wala amurannahum wala umanniyannahum, saya akan jadikan mereka budak-budak saya. Amurannahum dalam artian saya akan perintahkan mereka semua supaya tunduk patuh sama saya, kata iblis. Wala umanniyannahum, dan saya akan berikan umnian, namanya hayalan-hayalan, sehingga lalai pada Allah, sehingga mereka dengan hayalan-hayalan tadi yang saya bisikkan, mereka bisa merubah ciptaan-ciptaan Allah. Bisa berbuat kerusakan di alam semesta ini, yang tujuan akhirnya adalah supaya mereka semua kafir kepada Allah. Baik baik tanda kutip kafir, memang benar-benar kafir, atau kafir yang kedua dalam artian tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Tujuan akhirnya adalah supaya mereka mau bersama dengan saya ke dalam neraka. Dan Allah balas dengan firman yang lagi, silahkan semuanya bisa kamu ganggu, bisa kamu ajak, bisa kamu goda, wahai iblis, kecuali hamba-hamba saya yang ikhlas. Maka hamba Allah yang ikhlas inilah yang selamat. Selamat dari bujuk rayuan godaan iblis. Ikhlas itu di dalamnya mengandung kata ridho. Ridho terhadap segala macam yang Allah telah takdirkan untuk dirinya. Maka itu sudah hamba yang sudah tidak bisa diganggu lagi sama iblis. Sementara untuk ikhlas itu luar biasa susahnya. Ikhlas dalam segala hal, entah ibadahnya, muamalahnya, itu yang luar biasa susahnya. Apalagi kita sekarang sudah berada di bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu salah satu bulan yang Allah muliakan. Dalam surat At-Taubah sudah Allah jelaskan. Inna iddata syuhur indallahi 12 syahran. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fiha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang istimewa, yang Allah muliakan. Bulan haram. Rasulullah bersabda menjelaskan 3 bulan berturut-turut, 1 bulannya misah. Yang berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Yang misahnya adalah bulan Rajab. Nah, 3 bulan ini yang sedang kita lalui itu merupakan bulan-bulan istimewa, yang dimana amal ibadah yang kita laksanakan pada 3 bulan ini Allah lipat gandakan pahalanya luar biasa. Dan maksiat yang kita lakukan pada bulan ini juga sama, Allah lipat gandakan dosanya. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar, walayalin ashr, dan demi 10 malam pertama. Para ulama sepakat bahwasanya 10 malam pertama adalah malam pertama bulan Dzulhijjah sampai tanggal 10. Maka di situ Rasulullah bersabda, tidak ada satu amalan ibadah yang paling Allah cintai, paling Allah sukai kecuali pada malam 10 pertama tadi.
yaitu pada malam 10 pertama bulan Dzulhijjah. Makanya ada yang puasa dari tanggal 1 Dzulhijjah terus sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Karena fadilah-fadilahnya luar biasa. Yang diutamakan, yang sunnah muakkadnya adalah puasa pada tanggal Tasu'anya, puasa Arafahnya itu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi amalan pada 10 hari pertama ini luar biasa. Allah sangat sukai, Allah sangat cintai, entah sedekahnya, entah tahajudnya, entah tilaatul Qur'annya. Barang kita aja malas baca Quran, gampang. Ada orang lagi pengen ngapal Quran, kasih aja Al-Quran, sedekahkan Al-Quran, atau berikan beasiswa Al-Quran, luar biasa. Buat ngapal Quran luar biasa. Kita nggak baca tapi dapat pahala bacanya. Yang dimana kemarin sudah saya jelaskan, satu huruf dalam Al-Quran pahalanya adalah 10. Sabda Rasulullah, satu huruf itu 10. Alif, lam, mim itu 3 huruf jadi 30. Itu kalau dibaca waktu biasa saja. Jadi ketika waktu sholat dibacanya, maka pahalanya satu hurufnya 100. Nah, kalau kita berikan beasiswa pada orang yang menghafal Quran, santri yang menghafal Quran, itu ribuan kali lipat pahalanya, Pak. Orang yang menghafal Quran kira-kira bacanya berapa kali? Kalau orangnya pinter, daya ingatnya kuat, mungkinannya 1 menit bisa hafal. Tapi kalau orangnya biasa-biasa aja, bisa jadi satu ayat dia baca 20 kali. Satu ayat ada berapa huruf? Dikali 3, dikali 10. Dikali berapa kali dia mengulang supaya hafal. Itu luar biasa pahalanya. Jadi banyak jalan untuk mendapatkan pahala yang luar biasa. Apalagi di Ashru Awail, di 10 hari bulan Dzulhijjah. Ada lagi yang menafsirkan walayan ashar adalah 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi 10 ini istimewa, Pak. Ada 10 awal bulan Dzulhijjah, ada 10 terakhir bulan Ramadan. Itu tidak boleh lalai, tidak boleh santai-santai, karena itu merupakan waktu-waktu yang Allah berikan luar biasa pahalanya. Kalau 10 awal bulan Dzulhijjah tidak ada satu amalan kebaikan kecuali Allah cinta di dalamnya. Kalau 10 bulan terakhir bulan Ramadan adanya Lailatul. Jadi ketika merasa pusing, merasa susah terhadap urusan dunia atau sesuatu yang keinginan kita belum bisa dicapai, lihat ke bawah dulu. Apalagi zaman susah sekarang. Mungkin bagi para pejabat, para penguasa, para pegawai, kesusahan itu tidak dirasa. Tetapi bagi rakyat-rakyat biasa kayak kita mungkin kerasa. Di sini ada kalimat terakhirnya, yaitu wala tashari law anna Allah ta'ala farada 'alaina tawassu' fi ad-dunya famin aina al-qudrah 'alaihi fi zamanin 'izm fihi ma yuwari al-'aurata wa yasuddul jawa'atu minal halal. Allah saja tidak mensyariatkan kita untuk bersenang-senang di kehidupan dunia, menikmati dunia sepuas-puasnya, itu sudah susah. Apalagi kalau disyariatkan. Maka bersyukur adalah merupakan kunci
supaya kita tenang, tentram. Harus banyak bersyukur di mana Allah masih memberikan nikmat yang lain, walaupun hajat kita ada yang belum terkabul. Faslun wa 'alaika bi tawakkuli 'ala Allah ta'ala fa inna man tawakkala 'ala Allah kafahu wa 'anahu wa tawalahu wa aulahu. Wa 'alaika, dan hendaknya kalian bitawakkuli 'ala Allah, bertawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna man tawakkala 'ala Allah kafahu, karena sesungguhnya siapa orangnya yang bertawakal pada Allah, kafahu, maka Allah akan mencukupinya. Wa 'anahu, dan Allah akan menolongnya. Wa tawalahu, dan akan Allah bimbing dia. Wa aulahu, dan Allah akan menjadikannya orang yang pertama dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa orangnya yang bertawakal pada Allah, maka fa huwa hasbuh, maka orang tersebut hasbuhu, dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal adalah dari kata-kata wakala yuwakilu. Dalam bahasa Arab namanya wakala yuwakilu, kemudian tawakal. Wakala yuwakilu artinya mewakilkan, saya wakilkan. Ada urusan, saya nggak bisa, saya wakilkan urusan saya kepada orang tersebut. Kalau ada orang sepuh pengen ngambil pensiunannya di bank karena nggak bisa, maka dia bikin surat kuasa untuk mengambilkan honornya. Berarti mewakilkan. Lalu bagaimana dengan tawakal pada Allah? Pasrah. Dalam artian apa yang sudah kita kerjakan, hasilnya serahkan kepada Allah. Bukan belum ngapa-ngapain sudah tawakal, itu yang salah. Kalau kita punya kendaraan hilang, maka kita harus usaha dulu mencari semaksimal mungkin. Kalau nggak ketemu, ya sudah, tawakal, saya serahkan pada Allah. Kalau ia balik lagi, berarti emang masih milik kita, milik rezeki kita. Kalau sudah, ya udah, mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Maka barang siapa yang bertawakal pada Allah, Allah yang akan menjaminnya. Entah menolong diganti dengan yang lain, Allah menolong dengan dihadirkannya rasa ikhlas dalam hatinya. Wa tawakkuli min thamarati sidqi at-tauhidi wa thabatihi wa thabati fil qalbi wa istilaihi alaihi. Wa tawakkuli, dan tawakal itu adalah min thamarati sidqi tauhid. Tawakal itu adalah merupakan salah satu buah daripada kebenaran tauhid kita, buah daripada iman kita pada Allah yang sebenar-benarnya. Di antara buahnya adalah tawakal. Wa thabatihi fil qalbi, dan tetapnya iman itu di dalam hati. Wastilaihi alaihi, dan memasrahkan dirinya kepada Allah. Wa qala Allah ta'ala rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allah berfirman dalam Al-Quran, rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allah adalah Tuhan, rabbul masyriqi wal maghrib, Tuhan penguasa timur dan barat.
La ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain Allah. Fattakhidhu wakila, maka oleh karena itu jadikanlah dia sebagai wakilmu. Artinya maka bertawakallah kepada Allah. Sudah. Fanzur kaifa bada'a bi itsbatir rububiyyati thumma itsbatil infiradi bil ilahiyah thumma amara bi tawakkuli alaihi jalla wa ala. Falam yabqa fi tarkihi uzrun lil bariyati. Maka perhatikan ayat tadi, Rabbul Masyriqi wal Maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Perhatikan ayat tadi, bagaimana Allah memulai ayatnya dengan dialah Allah menetapkan dirinya sebagai Tuhan, Tuhan yang ada di barat dan timur, penguasa barat dan timur. Kemudian Allah tetapkan dirinya sebagai Tuhan yang tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Dilanjutkan dengan fattakhidhu wakila, perintah untuk kita bertawakal pada Allah. Kalau bahasa kasar yang ngomong, saya penguasa alam semesta ini. Saya Tuhan satu-satunya. Kalau kamu nggak bertawakal kepada Allah, mau kemana gitu? Kalau nggak jadikan saya sebagai tawakalnya, mau kemana kamu? Jangan memasrahkan urusannya kepada selain Allah, hancur. Padahal Allah sudah dalam ayat tadi seperti itu, bahasa kasarnya. Ini saya yang penguasa nih. Langit dan bumi semuanya saya yang ciptakan, saya Tuhan. Dia malah mencari sandaran, mencari rujukan yang lain, maka teramat sangat bodoh sekali orang tadi. Tafsiran bebasnya gitu, Pak. Jadi Allah kuatkan dulu, saya ini Tuhan langit dan bumi semuanya, saya Tuhan satu-satunya disembah, maka jadikanlah saya tempat kalian bersandar. Sudah pasrahkan kepada Allah. Ikhtiar semaksimal mungkin, kemudian tawakal. Sudah pasrah kepada Allah. Kata-kata yang banyak keluar di sosmed itu, usaha tidak mengkhianati hasil. Tidak semua usaha yang ikhtiar yang maksimal kemudian hasilnya bagus, nggak semua. Karena semua yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan indah pada waktunya. Itu kata-kata lagi begitu ada lagi. Kata siapa? Semuanya Allah yang menentukan. Maka maksud tawakal di sini merupakan buah daripada iman pada Allah, totalitas sesudah. Apapun yang terjadi di alam semesta, baik terhadap diri saya, sudah Allah tentukan. Kenapa saya begini? Allah yang sudah menginginkan. Kenapa saya nyasar di sini? Semuanya bukan termasuk bukan hal kebetulan. Yang terjadi di alam semesta ini bukan sekedar kebetulan. Kalau bahasa kita kan kebetulan. Padahal semua sudah Allah atur. Kenapa saya ketemu dengan ini? Kenapa saya menikah dengan bapak anu? Kenapa saya menikah dengan istri saya ini? Kenapa ini? Kalau imannya kuat, syukurnya luar biasa, tawakalnya luar biasa. Cuma kita perhatikan, ada orang nikah udah lama-lama menikah, udah 20 tahun dia cerai. Apa yang dilihat? Kenapa bisa cerai? 20 tahun sudah menikah lama-lama. Karena mungkin salah satu dari duanya tadi, imannya berkurang, tawakalnya kurang. Maka iman yang kuat tadi akan melahirkan tawakal. Udah pasrah semua. Semua yang ada di alam semesta ini, bahkan terhadap diri kita sendiri, sudah Allah atur sedemikian rupa. Bukan urusan kebetulan atau keberuntungan. Si ini bakal ketemu si itu. Terus jalannya bagaimana ya terserah Allah. Maka di sini Allah berfirman seperti itu.
Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allah tegaskan, saya Tuhan timur dan barat, saya satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, maka jadikan saya sebagai tempat bersandar. Gus Baha pernah menjelaskan bahwasanya ketika Rasulullah SAW lagi keadaan sedih, dari keadaan susah, sedih, sudah langsung wudu, sholat 2 rakaat pada Allah. Maka dalam satu sabda Nabi, wajuliat as-sholatu qurrata ayni. Allah dijadikan sholat itu sebagai penenang kesukaan saya. Kembalinya kepada Allah. Lagi pusing, lagi apa? Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah Allah sebagai sandaran, tempat bertawakal. Fangtur kaifa bada'a bi itsbati rububiyah tsumma bi itsbatil infirad. Perhatikan bagaimana ayat tadi dimulai dengan menetapkan dirinya Allah sebagai Tuhan pencipta alam semesta, kemudian tsumma bi itsbatil infiradil ilahiyah, kemudian menetapkan dirinya sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Tsumma amara bi tawakkuli alaihi, kemudian Allah perintahkan kita bitawakkuli alaihi, untuk bertawakal padanya. Jalla wa ala, Allah yang maha agung dan maha tinggi. Falam yabqa fi tarkihi udhrun lil bariyah, maka tidak ada alasan lagi bagi makhluk di alam semesta ini untuk meninggalkan tawakal. Nggak ada alasan lagi. Mau beralasan apa lagi? Kenapa sampai tidak menjadikan Allah sebagai tempat bertawakal, untuk tempat bersandar? Waqad amarallahu ibadahu bitawakkuli alaihi wa raghabahum fihi biqaulihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan Allah telah perintahkan hamba-hambanya untuk bertawakal padanya dan menganjurkan mereka dengan firman Allah, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaknya kepada Allah orang-orang beriman itu harus bertawakal. Wa biqaulihi ta'ala fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan firman Allah yang lain, fatawakkal 'alallah, maka bertawakallah kalian kepada Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang memasrahkan urusannya kepada Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "La tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayru kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Rasulullah bersabda, kalau sekiranya kalian bertawakal pada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, maka pasti Allah akan memberikan kamu rizki. Kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan, maka pasti Allah akan memberikan kamu rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung taghdu khimasan, yang dia pergi pagi hari dalam keadaan lapar, wa taruhu bitanan, dan pulang dalam keadaan kenyang. Ini contoh yang Rasulullah gambarkan, contoh yang kecil, burung, di mana burung Allah tidak berikan kemampuan untuk menyimpan makanannya. Dia pergi pagi-pagi dalam keadaan kosong, perutnya lapar, kemudian pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Dan dia nggak berpikir besok bakal makan apa lagi. Besok pagi pergi lagi. Tawakalnya burung seperti itu. Sampai Rasulullah bersabda, kalau sekaliannya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan berikan rizki kepada kalian sebagaimana
Allah memberikan rizki pada seekor burung yang terbang pagi hari dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Ada bentuk tawakal yang lain. Kayak binatang semut nih punya. Semut itu kalau musim panas pada keluar. Pada keluar nyari makan, tapi pas musim hujan nggak ada. Musim panas itu dia berusaha sekuat tenaga mengumpulkan makanan yang banyak, sehingga ketika musim hujan dia tidak perlu keluar lagi. Kemudian ada sindiran, ada makhluk semut ini yang nyindir ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berjalan-jalan di tengah hutan, karena beliau raja yang kaya luar biasa, menjumpai seekor semut di tengah hutan, kemudian ngobrol dengan semut, "Semut, kamu kalau makan itu sehari berapa?" "Katakanlah kurma," kata Nabi Sulaiman. "Kalau kamu makan kurma sebiji, itu satu biji itu untuk berapa hari?" Kata semut, "Satu biji itu bisa untuk seminggu." "Seminggu?" "Iya." "Kalau gitu, saya akan masukkan kamu ke botol. Saya tutup botolnya, tapi dalamnya ada kurma sebiji." "Oke." Dimasukkan. Ditutup. Ditinggal Nabi Sulaiman. Sudah lama, kemudian kira-kira 4 hari datang ke situ Nabi Sulaiman, melihat semut tadi, bagaimana? Dia lihat kurmanya, baru sedikit yang kemakan. Kalau 4 hari, kalau emang seminggu berarti kan kurang lebih udah setengah lah. Setengah kurma itu udah habis ya. Ternyata baru sedikit yang dimakan. Terus sampai seminggu lagi datang nengok lagi, kok baru ada 4 gigitan. Terus sampai sebulan, yang biasanya 1 biji itu untuk seminggu, ini sebulan. Akhirnya Nabi Sulaiman penasaran, kenapa nggak habis seminggu? Semut jawab, "Ya Nabi Allah Sulaiman, kamu ini manusia yang berusaha menjamin saya, sementara manusia itu tidak kekal. Maka kalau kamu meninggal ya Nabi Sulaiman, saya dalam botol ditutup, nggak bisa keluar, kurmanya habis. Yang menjamin hidup saya siapa? Saya akan ikut mati, maka saya puasa. Kalau di luar saya bisa 1 biji seminggu, karena Allah yang jamin. Kemana-mana seminggu udah habis saya cari lagi, bebas lah. Saya dalam botol yang menjamin manusia, makhluknya Allah. Kalau engkau meninggal, saya ikut meninggal juga, karena botolnya tertutup." Kita wajib ikhtiar, termasuk juga masa depan anak-anak kita. Maka bekal yang paling utama harus kita siapkan adalah iman, takwa, dan ilmu pada anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca kifatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.